Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kembali lagi di channel Gembul Story. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatur suhu kulkas dua pintu yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, untuk kulkas yang saya gunakan ini adalah kulkas dua pintu Panasonic. Nah, sebelum video ini dilanjut, bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nah, ternyata masih banyak ya dulur-dulur yang tidak tahu bagaimana cara mengatur suhu kulkas dua pintu itu seperti apa ya lur ya. Jika salah dalam mengatur suhu kulkas bisa mengakibatkan sayuran dan buah itu cepat layu atau cepat busuk ya. Bahkan jika kita salah dalam mengatur suhu kulkas dua pintu bisa mengakibatkan daging yang kita simpan di dalam freezer itu malah jadi busuk ataupun malah tidak fresh ya. Tentunya sangat merugikan sekali untuk cara seperti itu ya jika kita salah dalam mengatur suhu kulkas. Nah, maka dari itu saya buatkan video tutorial bagaimana cara mengatur suhu kulkas dua pintu yang baik dan benar itu seperti apa. Untuk kulkas yang saya gunakan adalah kulkas Panasonic dua pintu. Nih lur, untuk kulkas Panasonicnya ini tipenya ada di sini, NRBB 200V. Ini kulkas Panasonic dua pintu. Nah, kita setting di bagian bawahnya terlebih dahulu ya lur ya. Kita menuju ke pengatur suhunya. Untuk posisi penyetel suhu bagian pintu bawahnya itu di bagian tengah sini ya lur ya. Nah, ini sedikit tidak kelihatan karena pas di bodi lampu transparan ya. Nah, ini ya, boleh kalian setting seperti ini di maksimal. Ini udah mentok ya setelannya di maksimal ya. Tetapi untuk sayuran dan buah, jika kita simpan di dalam tempat penyimpanan sayuran dan buah itu akan mudah cepat busuk lur, karena terlalu tinggi suhu pada ruangan kulkas tersebut lur. Memang untuk menyimpan minuman itu nanti tetap dingin stabil lur, tetapi untuk penyimpan buah dan sayur akan cepat busuk karena terlalu over suhu pendinginan pada kulkas tersebut. Dan tentunya juga untuk daya listriknya semakin boros lur. Maka dari itu tidak sangat merugikan sekali ya untuk kita. Boleh juga kalian setting di suhu terendah seperti ini. Di suhu terendah seperti ini memang untuk daya listriknya itu irit lur, tetapi untuk menyimpan sayuran dan buah di tempat penyimpanan sayur dan buahnya nanti akan mudah cepat layu lur, karena kurangnya suhu pendinginan pada ruangan kulkas tersebut. Dan untuk minuman nantinya kurang dingin stabil ya lur ya. Tentunya sangat merugikan sekali ya lur jika kita setting di minimal atau terlalu rendah suhunya. Saran saya, settinglah suhu di bagian tengah-tengah sini saja lur. Nah, ini tentunya untuk dinginnya tetap stabil dan untuk daya listriknya pun cukup hemat. Dan untuk penyimpanan sayuran dan buah pun jika kita simpan di dalam tempat penyimpanan ini maka tidak akan mudah layu dan tidak akan mudah busuk lur. Tentunya bisa kita konsumsi dalam jangka beberapa hari ke depan. Tentunya tidak takut layu ataupun takut busuk ya lur jika kita setting di standar atau di medium. Lanjut kita menuju ke settingan suhu bagian freezernya. Untuk settingan di bagian freezernya seperti ini ya lur, berbeda dengan settingan yang bawah. Ini modelnya bisa digeser seperti ini ya. Ini bisa dimaksimal untuk freezernya dan juga bisa pendinginan standar. Di sini ada tulisan cool air control, di sini beverage max dan juga freezer max. Untuk settingan suhu di bagian freezernya ini ada tulisan refrig dan juga freezer. Nah, ini ya, boleh kalian setting di sini ya, refrig seperti ini. Nah, settingan di refrig seperti ini memang untuk daya listriknya itu cukup hemat, tetapi jika untuk menyimpan daging yang akan dikonsumsi beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan itu kurang efektif ya jika kita setting di bagian refrig seperti ini. Nah, jika isinya itu tidak terlalu penuh, silahkan boleh setting di tengah-tengah saja jika isinya tidak terlalu penuh. Contohnya untuk rumahan itu kalau bikin es batu tidak perlu banyak-banyak,
Dan untuk menyimpan daging pun tidak begitu banyak, boleh kalian setting di tengah-tengah seperti ini. Nah, untuk menyimpan daging dalam kapasitas besar itu boleh kalian setting di freezer max saja. Nah, ini selain settingan untuk menyimpan daging juga bermanfaat sekali atau disarankan sekali untuk bagi konsumen yang bikin es batu itu banyak ya. Nah, ini boleh kalian setting di freezer max seperti ini. Ini nanti bekunya itu tetap stabil, tentunya cocok banget untuk saat-saat suasana seperti ini ya, apalagi Idul Adha. Pastinya kulkas kalian penuh dengan daging semua, boleh kalian setting di freezer max saja. Saran saya itu nanti dagingnya bisa dikonsumsi dalam jangka berapa hari atau berapa bulan ya lur ya, jika kalian setting di freezer max. Untuk menyetingnya sendiri ini tidak perlu mematikan kulkas terlebih dahulu ya lur ya, boleh kalian tambah atau kurangkan saja, jadi sesuaikan isinya saja atau sesuaikan dengan kapasitas isinya saja ya. Untuk bagian bawah juga sama, tinggal kalian putar saja, tidak perlu mematikan unit kulkasnya ya lur ya. Nah, saran saya seperti itu tadi. Biasa ini saya sarankan kepada konsumen pembeli di toko-toko kami. Sekian video saya tentang bagaimana cara mengatur suhu kulkas 2 pintu Panasonic yang baik dan benar itu seperti apa. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Nantikan video saya selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar, insya Allah saya akan membalasnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.